warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah di mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada pertemuan ke-13 saya akan membahas tentang berbagai penilaian kinerja mengenai portofolio. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai konsep investasi, di mana pada dasarnya seorang investasi akan memilih investasi yang menguntungkan karena setiap modal yang disetor untuk investasi harus mempunyai tingkat pengembalian investasi yang tinggi serta dapat menjadikan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di sekuritas tertentu. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa investasi adalah suatu aktivitas yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menumbuhkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti misalnya bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Hal tersebut digunakan untuk sebagai apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Kemudian, proses investasi terdiri dari 5 bagian utama. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi, yang kedua melakukan analisis sekuritas, yang ketiga membentuk portofolio, yang keempat merevisi portofolio, dan yang terakhir adalah mengevaluasi kinerja portofolio. Sehingga ketika menentukan sebuah investasi berdasarkan kebijakan tertentu, maka di tahap terakhir kita akan mengevaluasi kinerja dari portofolio tersebut. Lalu selanjutnya, beberapa alasan investor melakukan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karena investasi ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga investasi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan kekayaan yang dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan atau di masa yang akan datang. Kemudian alasan yang kedua yaitu biasanya untuk memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Imbalan di sini dapat berupa uang, dapat berupa dividen, dan beberapa bunga lainnya. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk mengurangi tekanan inflasi. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Yang kedua, saya akan membahas tentang konsep portofolio, di mana portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Pada hakikatnya, pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi risiko dengan jalan diversifikasi. Kemudian, beberapa alasan investor membentuk portofolio. Yang pertama yaitu pada keuntungan tertentu, pemodal mencapai risiko yang minimum. Yang kedua adalah adanya berbagai macam bentuk investasi. Yang ketiga untuk memperoleh return yang optimal pada tingkat risiko tertentu. Dan yang terakhir adalah tingkat risiko atas investasi. Jadi biasanya alasan investor untuk membentuk suatu portofolio adalah pada keuntungan tertentu untuk mencapai risiko yang minimum. Kemudian terdapat berbagai macam bentuk investasi sehingga investasi tersebut digabungkan ke dalam bentuk-bentuk investasi yang mungkin memiliki karakteristik yang sama. Kemudian untuk tingkat risiko atau investasi tertentu. Jadi portofolio ini biasanya digunakan untuk mengurangi tingkat risiko terhadap investasi. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang diversifikasi. Biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu diversifikasi random, dan yang kedua diversifikasi model Markowitz. Diversifikasi random adalah dengan memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak. Kemudian diversifikasi model Markowitz adalah memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio berdasarkan sebagaimana informasi dan karakteristik asetnya. Jadi apabila diversifikasi random ini adalah memilih aset berdasarkan portofolio secara acak, tetapi diversifikasi model Markowitz ini dimasukkan dalam portofolio berdasarkan beberapa informasi serta karakteristik aset yang sama. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang metode penilaian kinerja portofolio.
Metode yang pertama yaitu menggunakan indeks Sharpe, di mana indeks Sharpe ini diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi dan dikurangi dengan total risiko, di mana premi risiko adalah selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas risiko. Lalu yang kedua ada indeks Taylor, di mana indeks Taylor ini diukur dengan cara membandingkan antar premi risiko portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta, di mana beta adalah risiko pasar atau risiko sistematik. Indeks Taylor ini didapat dengan menghitung kemiringan atau slope garis yang menghubungkan portofolio yang berisiko dengan risiko pasar. Dan yang terakhir adalah indeks Jensen, di mana metode ini didasarkan pada konsep garis pada sekuritas atau SML yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Jadi ketiga metode tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja portofolio dengan berbagai macam cara serta perhitungan yang dilakukan pada metode-metode tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Ainsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.